Halo, selamat datang kembali di Praga Institute. Halo para sahabat, kali ini ketemu dengan saya lagi, Arya Gangga. Bersama saya kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan hal yang cukup serius, tapi kita akan bawa dengan santai. Karena belakangan ini cukup ramai dibicarakan oleh kalangan-kalangan anak muda, kalangan-kalangan STT, anak-anak STT di Banjar-Banjar. Karena ini berkaitan dengan kreativitas, kebudayaan, dan juga semangat dari anak-anak muda yang ada di Bali. Tentunya kita ketahui sahabat-sahabat, sejak Februari 2020 kita terkena pandemi, dan sejak itu juga pawai ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh itu tidak dilaksanakan. Dan hingga pada akhirnya kemarin mendapati informasi dari media dan juga dikutip oleh CNN, bisa saya tampilkan di sini bahwa kemarin gubernur kita Bapak Iwayan Koster yang terhormat menghimbau untuk tidak boleh melakukan pawai ogoh-ogoh. Dan tentunya ini bagi saya sangat disayangkan, di mana tentunya banyak sekali anak-anak muda yang merasa kecewa. Kecewanya karena kembali di tahun ini, di tahun 2022, di mana beberapa Banjar, di beberapa tempat, di beberapa wilayah itu sudah ada pemuda-pemuda kita yang sudah menggarap ogoh-ogohnya, yang sudah hampir jadi, bahkan sudah hampir 80% atau 50% ogoh-ogohnya. Tapi ternyata sekarang kena kebijakan yang dimana tidak boleh melaksanakan pawai ogoh-ogoh. Walaupun dapat dikatakan bahwa di beberapa tempat juga masih bisa dilaksanakan dalam tanda kutip lomba. Cuma feel dan vibes-nya tentu berbeda. Dan ini saya rasa adalah sebuah permasalahan. Kenapa permasalahan begitu? Mungkin secara data pastinya saya kurang mengetahui karena saya bukan ahli data. Cuma yang saya ingat, kenapa, pertanyaannya teman-teman, mungkin bisa teman-teman komen di bawah. Setiap ada perayaan-perayaan besar, itu kasus COVID selalu meningkat. Contoh ketika kemarin pilkada, tiba-tiba secara misterius dan secara gaib kasus COVID tiba-tiba landai. Dan tiba-tiba lagi setiap ada perayaan-perayaan besar seperti Natal, Tahun Baru, dan beberapa perayaan-perayaan lainnya, Galungan dan lain-lain, tiba-tiba kasus COVID itu naik. Itu adalah entah memang COVID-nya ini pilih-pilih untuk keluar gitu, atau wah ini kayaknya ada hari raya nih, ya udah keluar aja deh buat kasus baru. Ya mungkin seperti itu, kita positive thinking. Dan saya sangat percaya dengan data yang diberikan oleh pemerintah. Cuma yang saya kesalkan dan saya sesalkan itu, kesal dan sesalkan adalah COVID-nya gitu. Kenapa COVID itu keluarnya pilih-pilih gitu? Kenapa dia harus keluar ketika hari raya? Kenapa dia harus keluar ketika hari raya Nyepi? Atau dia keluar ketika tahun baru gitu? Dan ketika pilkada COVID menghilang gitu. Apa memang COVID ini takut sama pejabat-pejabat kita gitu? Atau mungkin COVID ini sudah diberikan janji-janji palsu juga sama caleg-caleg kita, dan kita nggak tahu itu. Dan itu adalah sebuah konspirasi yang mungkin saya sendiri tidak mampu menjawab. Tapi yang saya harapkan teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Banjar-Banjar, yang ada di STT, marilah kita bersuara, marilah kita keluarkan aspirasi, karena kita adalah generasi milenial, kita adalah generasi muda. Dan tentunya 2045 nanti Indonesia mengalami bonus demografi yang didominasi oleh anak-anak muda. Perubahan itu ada di tangan kita. Kalau kita hanya mengeluh di Banjar, di rapat-rapat STT, di rapat-rapat Banjar, di rapat-rapat atau di tongkrongan-tongkrongan kita tidak akan melakukan perubahan. Mari kita bersuara, mari kita gunakan sosial media kita untuk menyampaikan aspirasi kita. Tag pejabat-pejabat kalian, wakil-wakil rakyat kalian, pejabat-pejabat eksekutif kalian, wali kota, bupati, gubernur kalian. Karena ketika tidak ada dorongan dari bawah, mereka tidak akan mengerti apa yang diinginkan oleh anak muda. Lalu selanjutnya, pesan saya yang terakhir, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mari bersama-sama untuk bergandengan tangan kita untuk saling mengingatkan saudara-saudara kita yang terdekat, orang tua kita, lingkungan kita. Memang COVID itu bisa dibilang berbahaya, cuma tentunya kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan saya secara pribadi menginginkan tetap adanya pawai ogoh-ogoh. Semoga video ini juga didengar oleh pejabat-pejabat kita. Dan untuk mewakili suara teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Banjar dan STT, saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini duduk sebagai pejabat publik,
jangan mempermainkan anak muda, karena anda yang duduk di sana ada di tangan kita. Kita yang milih kalian, konstituen kalian kita. Dengarkan kita, serap aspirasi kita, pertimbangkan dengan baik, dekatlah dengan anak muda, ajak kami berbicara. Jangan hanya turun ketika kalian menebarkan janji-janji kalian pada saat kampanye. Mungkin itu saja teman-teman, sahabat-sahabat. Share video ini ke grup-grup STT, grup-grup Banjar kalian, karena ketika tidak ada anak muda yang bersuara, saya yakin percuma kita memilih, percuma kita menggunakan hak pilih kita ketika pemilu ataupun pilkada, karena tentunya tanggung jawab kita setelah kita memilih itu adalah mengawal mereka-mereka yang hari ini duduk di kursi-kursi pejabat publik. Mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa kembali. Lanjutkan ogoh-ogohnya, karena itu adalah budaya Bali dan kekreativitasan anak-anak muda yang ada di Bali. Salam dari saya, sampai jumpa kembali. Sahabat Praga, sip.